Ya, kembali lagi membahas tentang antara politik dinasti dan dinasti politik. Obrolan kita ini juga, diskusi titik temu ini juga ditayangkan di 14 stasiun radio di seluruh Indonesia. Dan kita masih bersama dengan Arif Nurul Iman dari Ipsos Public Affairs dan Mas Dr. Subhan dari Palmerah Syndicate. Kita tadi sudah sampai pada kemungkinan ini buat keberlangsungan Indonesia. Bagusnya bagaimana kita melihat politik dinasti ini? Apakah perlu kita kasih kesempatan berkembang atau perlu dibuat semacam aturan untuk membatasi? Tadi lagi kita kembali pada demokrasi ya, bahwa kesempatan semua orang terbuka semua. Yeah. Tetapi tadi kita bahwa demokrasi kayak layangan memangnya, nggak boleh semaunya gitu loh. Bahwa ada aturan dilanggar. Artinya bahwa kebebasan orang lain itu tidak boleh melanggar kebebasan pada orang lain, tidak boleh dilanggar gitu loh. Artinya apa? Kita saling memahami dalam sebuah lingkup yang namanya publik, yang namanya sosial itu yang mesti dihargai, saya bilang gitu kan. Tapi kalau kita udah memetakan politik dengan dinasti politik segala macam, kita mengkhawatirkan menjadi tadi rezim lagi. Jadi akan otoriter lagi. Aturan main yang aturan main dia kan. Oke. Apalagi ya, dengan harusnya dibatasi lah ya. Iya, apalagi dengan narasi bilang loh, itu kan misalnya MK yang bukan kami segala macam gitu. Iya. Maksudnya komentar-komentar seperti itu harusnya kita tidak lagi mengemukakan karena justru itu memperlihatkan kita bermain tidak menghormati, apalagi kalau ada paman gober di situ misalnya gitu. Demokrasinya masih prosedural kan? Ya. Kalau kemudian dilihat dari kacamata prosedural tentu sah-sah saja. Tetapi kalau cuma demokrasi prosedural, iya. demokrasi formalitas. Tetapi kalau secara substansial tentu ada masalah yang kemudian diperbincangkan dan dikritik publik. Kalau itu bicara tentang substansi. Substansi. Nah, ini kalau melihat peluangnya masih bagus, kira-kira gimana Indonesia ini ke depan ketika politik dinasti ternyata sukses? Nah, gini Mas, kita ini sukses itu berarti kan berhasil memenangkan pemilu. Coba pikirin ya. Padahal itu adalah salah satu game atau instrumen di dalam kita membangun demokrasi. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita bangun demokrasi ini lebih baik ke depannya. Ya, tapi kan dari persepsi semula orang jadinya bergeser ketika kemudian katakanlah Pak Prabowo dengan Mas Gibran menang. Betul. Kan persepsi orang anak-anak muda kita memang kita harus jadi anak dunia dulu. Betul, itu udah terjadi. Memang begitu. Nah, ini yang harusnya tidak boleh kita memberikan contoh. Harusnya itu yang kita kurangi, kita eliminasi bahwa yang namanya politik dinasti itu residu dalam demokrasi. Kita bersihin semua itu supaya clear. Kalau kita tapi gimana mau dibersihin, orang justru kan sekarang pengennya dianggap sebagai itulah. Itu yang Makanya sekarang itu Mas, di politik kita enggak ada keadaban. Cari politik yang beradab mana? Enggak ada Mas. Nah, kalau politik tidak ada keadaban, menghalalkan syara semua. Masa dia ada? Saya nggak bilang, makanya saya nggak bilang itu. Dia bilang nggak ada keadaban. Apa sebenarnya? Ketiadaan adaban gitu kan, gitu loh. Jadi, itu loh Mas. Jadi sebenarnya kan berpolitik itu kan kalau kita melihat dari awalnya dulu, sejaman polis di Yunani, itu kan bonum commune ya. Jadi untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan banyak apalagi di ruang publik. Apalagi di ruang urusan publik. Tapi kan enggak, politik itu kan untuk saya. Jadi semua politik yang kita jalankan itu lebih mirip kepada korporasi politik. Nah, itu konsepnya il prinsip. Gitu loh. Machiavellis jadi semua. Nah, itulah itu yang saya bilang bahaya kalau politik kita tidak ada keadaban, Mas. Karena semua akhirnya perebutan kekuasaan. Padahal perebutan kekuasaan itu alat tools. Mas Subhan ini kelihatannya mengalami pergolakan yang luar biasa. Iya. Guncangannya itu dia 9 tahun pembangunan jalan, infrastruktur terbangun, indeks pembangunan kita membaik. Iya, betul. Semua terguncang. Seolah-olah kita benar-benar siap nih masuk ke dalam deretan negara maju. Betul. Harapannya gitu. Nah, bahkan beberapa orang nganggap, wah ini semacam Mesia kan. Dari bukan siapa-siapa, dia orang Mesia. Dan kita respect, hormat semua gitu Mas. Ya kan. Ini harusnya contoh. Ya sampai hari ini kalau
kita nggak tahu ke depannya. Kalau misalnya nanti masih cawe-cawe lagi, udahlah. Sebuah masa itu ada tokohnya kok. Iya, iya. Makanya yang penting tuh beliau itu harusnya membangun sistem yang baik, diperkuat, gitu. Menjadi negarawan ya Mas. Menjadi negarawan. Dari sekarang. Iya. Tapi kalau melihat pola begini, Anda yang biasa dengan statistik pemilih, melihat pola seperti ini, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ada apa yang dilakukan oleh Mas Gibran, kemudian oleh pasangan yang berkontestasi, ini kecenderungannya akan bagaimana ke persepsi pemilih melihat sikap Presiden Mas Gibran? Apakah akan menarik simpati atau? Kalau yang saya lihat terutama pendukung Pak Jokowi yang kelompok kritis itu rata-rata kecewa dengan langkah Presiden Jokowi yang merestui majunya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Pak Prabowo Subianto. Kita lihat misalnya Pak Gunawan Muhammad, sastrawan besar, saya kira juga mengekspresikan kecewaan yang cukup mendalam. Terjadi semacam guncangan kaget lah kalau istilah orang Jawa itu. Mas Butet Seniman Jogja, banyak kawan-kawan saya kelompok kritis kemarin loyal ke Jokowi kemudian menjadi tidak simpati kepada Jokowi dan tidak mendukung Prabowo Gibran. Tentu ini belum bisa menjadi potret, tetapi yang saya lihat ini indikasi bahwa kemudian terjadi resistensi khususnya di pemilih Pak Jokowi sendiri pada Pilpres 2019. Kalau kemudian kita bedah datanya, pemilih Pak Jokowi 2019 itu paling banyak ke Mas Ganjar Pranowo, baru Pak Prabowo Subianto dan Mas Anies. Itu saya kira gambaran ya, apalagi ketika sudah pasca deklarasi pasangan Prabowo Gibran, saya kira akan semakin tinggi. Kalau kan setelah itu ada banyak kabar, misalnya di Bali, baliho diturunkan dan lain sebagainya. Itu menurut Anda akan bagaimana ini ke persepsi pemilih seperti itu? Saya kira publik akan menilai bahwa ya ini cawe-cawe kekuasaan, meskipun kemudian Pak Jokowi konferensi pers tidak boleh semena-mena terhadap atribut partai. Tetapi kita juga paham bahwa bisa jadi itu juga bentuk dalam tanda petik cari muka para pejabat di Bali di sana. Tentu pencopotan baliho itu menunjukkan ketidakdewasaan dan akan dinilai publik ya ini sebagai bentuk cawe-cawe politik. Karena begini, tadi Mas Subhan kan bilang ini kalau gagal dampak kesananya itu sulit dibayangkan. Iya, kalau artinya akan diusahakan menang. Iya. Tapi dengan pola kayak gini, apakah pemilih bisa digiring begitu saja untuk dapat kemenangan atau bagaimana? Kalau lihat pemetaan politik, tentu pemilih yang sudah strong voter tidak tergoyahkan, tetapi bandul penentunya tentu di swing voter ini. Ada sekitar, kalau data survei Ipsos Public Fair masih 20-an%. Swing voter, kemampuan meyakinkan swing voter ini saya kira akan menjadi penentu kemenangan. Kemampuan meyakinkan swing voter. Iya, ini saya kira. Apakah faktor misalnya optimalisasi aparat, lalu kemudian juga kampanye masif gagalan itu berpengaruh atau ada hal lain yang bisa membuat swing voter ini lebih tertarik? Saya kira kalau swing voter, saya termasuk swing voter, ya, gitu kan? Itu pemilih kritis ya. Kalau kemudian ada semacam intervensi, itu justru mereka akan resisten. Jadi pendekutannya saya kira pendekatan rasional, lunak, kemudian menonjolkan program-program gagasan, kinerja. Swing voters itu bukan orang di desa yang nunggu serangan fajar dan sebagainya, bukan itu? Kalau swing voter yang kritis, itu ya karena kita masih melacak track record kandidat, visi misi, kemudian apa yang menjadi tawaran program mereka, terukur atau enggak, jargon politik atau memang bisa dilakukan. Itu swing voter. Termasuk di desa juga jangan dianggap mereka enggak paham politik juga.
bapak di kampung itu setiap hari sekarang nonton YouTube bapak saya itu. Oh ya. Jadi mereka kritis juga. Iya, dan mereka punya nurani juga. Iya. Mas Wan, jadi menurut Anda apa? Kan kita harus menang. Kalau kalah, risikonya besar. Ya, Tapi apa saja yang bisa dilakukan untuk bisa menang? Perang Apa yang paling Anda cemaskan di situ? Apa yang sih oke lah? Gitu. sekarang itu jadi rebutan kan anak milenial dan generasi Z kan. Iya, 56%. Iya, Secara bayangin yang jumlah. paling tinggi loh. Secara jumlah. Kalau menguasai itu, Ya. artinya dengan catatan mereka nggak golput. Iya. Misalnya gitu ya kan, Iya, iya. dengan catatannya gitu. Salah satunya itu sarananya kan media sosial, digital ini. Ya. Nah, persoalan di era digital ini kan sudah dikuasai yang namanya kebohongan kan, hoax segala macam, post-truth segala macam kan. Nah, kalau untuk kelompok-kelompok kan gini, pemilih ini kan ada yang die hard mas. Mhm. Wah, pokoknya Pejak gesang. hitam putih, pejak gesang ya kan gitu kan, langsung itu pokoknya. Fanatisme buta. Fanatismenya nggak peduli. Oke. Sebaliknya ada juga yang pembenci kan, Ya, pokoknya serba betul. jelek segala macam. Yang swing voter itu, kalau saya kan lebih satu swing voter tadi yang di desa seperti itu kan, banyak yang swing voter. Dalam arti bukan dia masuk dua-duanya, tapi dia mungkin melihat wait and see, ya kan. Yang kedua yang kritis, yang lebih dari sekedar wait and see. Bukan nunggu serangan fajar, bukan itu. Bisa jadi, bisa jadi. Seberapa efektif sih yang gitu-gitu sekarang? Efektif loh mas. Aduh. Yang namanya fajar itu ditunggu-tunggu itu. Oh, iya ditunggu, Iya. tapi apakah benar-benar setelah terima Nah, turun? Nah, sampai sekarang begini. Coba Mas lihat nih beberapa ini waktu. Kita jangan berpikir bahwa pada hari itu serangan fajar bisa dikirimkan sebulan sebelumnya. Oke. Tiba-tiba ada pejabat kasih sedekah. Orang akan ingat ya. Itu loh yang yang ngasih tadi namanya Pak Subhan misalnya, terus Pak Arif gitu kan. Pasti orang ingat itu. Ya, tapi kan melakukan itu paling sama berapa orang kuatnya pemilih kontestan. Ini jutaan yang harus digituin. Dah kalau di dalam sekarang nggak ada yang berpikirnya cuma ratusan juta kok. Iya. Sampai di atas ratusan miliar sampai triliun kalau bicara mereka gitu kan. Indonesia ini gede kan gitu kan. Nyata itu. Nah, makanya banyak di situ yang bohir yang nyumbang. Yang akan ditagih setelahnya, Mas. Jadi uang muka nanti ya kan dimodalin, setelah itu akan ditagih. Tidak dalam bentuk kembali uang, ya dalam bentuk lain kan, proyek. Misalnya kan kebijakan mempermudah segala macam. Nah, jadi yang kayak gitu Mas, harusnya sekarang memang saya beratnya gini, di politik dan demokrasi ini kita cuman bercapai pada saat kita ingin menang. Bukan kita ingin setelah menang mau ngapain. Nah, itu loh. Ini kalau kita belajar orang yang politik itu mungkin nggak nyampe, sampai situ nyampenya nggak lulus kita gitu kan. Nah, ini yang bahaya menurut saya gitu. Itu yang bahaya. Iya. Sampai ke kemenangan. Kemenangan Dan itu. itu sudah dilakukan dengan segala macam cara. Nah, semua organ Semua organ dilakukan. Mas tadi pertanyaan tadi, misalnya lewat aparat, kan ASN itu kan nggak boleh. Netral. Deklarasi. Menurut aturannya. Deklarasi. Iya kan? Netral. Nggak menutup kemungkinan, sudah bergerilya semua. Nggak mungkin gitu loh. Sesuatu hal yang kita ini kan hidup dalam sebuah keterpura-puraan. Iya. Kita ini disebut dalam simulakra semua, Pak. Dan dalam Topeng-topeng politik semua. dinasti yang seperti itu makin menjadi-jadi. Makin menjadi-jadi semua. Iya. Makanya di pilkada itu semua politik dinasti semua yang menang. Anaknya ini jadi ini, sepupunya jadi ini, semua begitu. Dan itu yang diharamkan sebetulnya oleh demokrasi. Jadi Yang politik diharamkan dinasti- juga oleh agama, Mas. Jadi politik dinasti masih sah-sah saja dalam demokrasi, tapi dia rawan dengan yang seperti Betul. itu. Sehingga kalau itu terjadi, statusnya jadi haram. Harus ada meritokrasi. Meritokrasi. Nah, tadi yang bilang di Amerika itu ada jeda cukup panjang. Bahwa bapaknya punya pengaruh, oke lah, nggak masalah. Tapi nggak langsung cawe-cawe, Oke. gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa mengatasi problem dari dinasti politik dan politik dinasti, dua konsep yang sebenarnya berbeda tapi masing-masing punya persoalannya sendiri-sendiri. Kita akan tanyakan lagi di segmen terakhir pada dua narasumber ini. Kami akan segera kembali.